Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Alhamdulillah. Selalu sehat semua ya, Nak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini masih di tema ke-6 ya, buku 1F, subtema keempat, pembelajaran 4 ya. Pembelajaran 4, kalian buka bukunya halaman 136, Nak. Oke, sudah dibuka bukunya? Alhamdulillah kalau sudah dibuka ya. Masih tentang ungkapan pemberitahuan dan tanggapannya. Oke, kemarin juga sudah kita bahas ya tentang ungkapan pemberitahuan. Apa sih ungkapan pemberitahuan? Pinter ya, ungkapan atau kalimat untuk memberikan berita atau informasi kepada orang lain ya. Itu adalah ungkapan pemberitahuan, memberitahukan ya sesuatu pada orang lain gitu ya. Oke, ini ada percakapan ya. Ada percakapan antara Ibu dan Sofia. Kita baca sama-sama ya. Ibu ingin pergi ke pasar membeli sayuran. Ibu mengajak Sofia ke pasar. Ibu mau pergi ke pasar, apa Sofia mau ikut? Ke pasar mana, Bu? Ke pasar Kenanga, dekat rumah. Di sana banyak sayuran segar. Aku ikut, Bu. Naik apa kita ke sana? Kita jalan kaki saja. Jalan kaki baik untuk kesehatan. Oke, aku suka jalan kaki. Nah, ya. Pada teks ada ungkapan pemberitahuan. Ya, nih kalimatnya ya atau ungkapannya. Ibu mau pergi ke pasar. Nah, pada teks ada juga nih tanggapan ungkapan pemberitahuan. Ke pasar mana, Bu? Nah, itu adalah contoh dari ungkapan pemberitahuan dan tanggapan dari ungkapan pemberitahuan ya. Nih ya, contohnya ibu mau pergi ke pasar. Nah, itu kan memberitahukan bahwa ibu mau ke pasar gitu ya. Kasih tahu ke Sofia, ibu memberitahukan kepada Sofia. Kemudian Sofia menanggapi, ke pasar mana, Bu? Nah, itu adalah tanggapan dari ungkapan pemberitahuan yang ibu berikan kepada Sofia ya. Oke, menurut kalian ada lagi nggak sih ungkapan pemberitahuan dan tanggapan pada percakapan di atas ini? Ada tidak? Oke, kalau ada yuk nih kita cari sama-sama ya. Mana ya? Nih, kan tadi ibu mau pergi ke pasar ya. Itu yang pertama ya, ungkapan pemberitahuan. Nah, kan ini tanggapannya, ke pasar mana, Bu? Nah, ya. Kemudian mana lagi nih? Nih pemberitahuan ya, ke pasar Kenanga dekat rumah. Tuh, di sana banyak sayuran segar. Tuh, itu juga ini ungkapan pemberitahuan ya. Ini ungkapan tanggapannya ya. Ini tanggapannya. Ini masih ungkapan pemberitahuan ya, maaf. Nah, tanggapannya apa? Nih, aku ikut, Bu. Nah, itu tanggapannya, aku ikut, Bu. Seperti itu. Terus mana lagi ungkapan pemberitahuannya? Nih ya, jalan kaki baik untuk kesehatan. Tuh, ini ungkapan pemberitahuan nih. Ibu ngasih tahu ke Sofia bahwa jalan kaki itu baik nah untuk kesehatan nih ya. Kemudian tanggapan dari Sofia apa? Nah, ini ya. Oke, aku suka jalan kaki ya. Ini jadi yang Butia kasih cek seperti ini, tanda cek seperti ini adalah ungkapan pemberitahuan ya. Kalau yang tidak dikasih cek adalah apa? Iya, pinter, tanggapannya seperti itu ya. Itu bisa kalian tulis nih Nak nih di sini. Ungkapan pemberitahuannya apa ya tadi? Nah, ditulis di sini, kemudian tanggapannya apa? Kemudian berikutnya juga seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan Nak untuk ungkapan pemberitahuan dan tanggapan?
Iya, kalau misalkan ada yang mau bertanya bisa langsung, kalau misalkan ada yang belum paham, ada yang masih bingung nih, boleh tanya ke Bu Guru ya. Oke, sekarang yuk, kita lihat lagi nih tentang maaf, ungkapan pemberitahuan atau kalimat pemberitahuan ya. Bacalah kalimat di bawah ini, warnai kuning bila termasuk kalimat pemberitahuan. Oke, diwarnainya kuning. Nah, siapkan warna kuningnya, nah. Oke, maaf. Warnai kuning bila termasuk kalimat pemberitahuan. Kita baca kalimat pertama. Besok ada kerja bakti membersihkan sungai. Nah, ini kalimat pemberitahuan bukan? Pinter, ini adalah kalimat pemberitahuan. Berarti ini kamu kasih warna kuning ya, kuning. Tuh ya, ini kan agak susah jadi nanti kamu beri warna kuning ya di bukunya ya. Oke, sekarang kalimat yang kedua. Pantas saja jalan raya ramai. Nah, ini kalimat pemberitahuan. Bukan ya, ini kalimatnya belum lengkap. Pantas saja jalan raya ramai. Kenapa? Nah, kalau misalkan ada kalimat berikutnya, misalkan ada kecelakaan, nah itu baru kalimat pemberitahuan ya. Ada banjir di depan jalan, nah ini juga bisa dijadikan kalimat pemberitahuan. Tapi kalau yang ini bukan ya nak ya, karena belum lengkap kalimatnya ya. Kegiatan hari ini tidak jadi dilaksanakan. Nah, kalimat pemberitahuan bukan? Iya ya, ini memberitahukan bahwa kegiatannya tidak jadi dilakukan. Nah, ini juga kuning. Kalian warnai kotaknya warna kuning ya. Oke. Kalimat keempat. Selokan kotor menjadi sarang penyakit. Pemberitahuan bukan? Iya, ya ini juga memberitahukan informasi ya, ada informasi yang disampaikan, ada berita yang disampaikan ya. Kalau selokannya kotor, nanti jadi sarang penyakit, seperti itu. Jadi yang pertama, ketiga, dan keempat adalah termasuk ke dalam kalimat pemberitahuan. Alright, ada pertanyaan sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Baik, sekarang kita lihat nih yuk. Memasangkan benda dengan jumlahnya. Nah, kalau kemarin kita sudah melengkapi gambar yang gambar sesuai dengan bilangan yang diminta ya. Kalau sekarang nih halaman 139 adalah memasangkan benda dengan jumlahnya. Kita hitung dulu sama-sama ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Butia kecilin dulu ya biar terlihat sampai bawah. Oke, yuk. Kita hitung sama-sama, yuk. Jangan lupa nih, satu baris ada 10. Yuk hitung. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Mana bilangan 66, nak? Iya, pinter nih ya. Yang angkanya 6 dan 6. Tuh, ditarik. Kelihatan nggak garis kuning? Oke. Kalau kurang kelihatan kita ganti lagi warnanya ya. Warna merah aja tuh biar kelihatan ya. Oke, ini warna kita garis tuh ya, 66. Oke, sekarang yuk. Gambar kedua, gambar pisang. Hitung yuk. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53. Mana bilangan 53, nak? Angkanya 5 dan 3. Mana? Oke, very good. Ke atas ya. Iya, tarik ke atas. Seret. Nah, oke. Sekarang gambar ketiga. Yuk. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Mana bilangan 70?
Iya, good. Nih, yang kedua, kotak kedua. Pinter ya. Sekarang yang terakhir, berarti ini berapa? Yuk hitung dulu ya. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Tarik deh ke 59. Oke, seperti itu. Jadi dihitung dulu ya jumlah bendanya ada berapa, dipasangkan dengan bilangan yang sesuai ya. Dihitungnya biar nggak bingung ya, biar nggak repot satu-satu. Ini kan kemarin sudah Buti ajarkan ya. Nih, satu baris ini 10 ya, jadi 10. Nah, ini 20, 30, 40, 50, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Paham? Insya Allah paham ya. Oke, ya sekarang ayo aplikasikan halaman 140 ya. Mengelompokkan kalimat. Kelompokkan kalimat pemberitahuan dengan cara menarik garis. Nah, ini ada kalimat pemberitahuan dan ada kalimat tanggapan. Oke. Nah, kalian tarik ya sesuai dengan kalimatnya ke kalimat pemberitahuan atau tanggapan. Contoh ya, Salman dan teman-teman menjaga kebersihan kelas. Tuh, itu kalimat pemberitahuan atau tanggapan? Nah, ini adalah kalimat pemberitahuan. Tarik ke sini. Seperti itu. Nah, ya. Kemudian yang lainnya kalian lanjutkan, oke? Dilanjutkan, dibaca. Nah, kalau misalkan tanggapan, ke tanggapan. Kalau misalkan pemberitahuan, tarik ke kalimat pemberitahuan. Oke, ini tugasnya ya, sayang. Tuh ya, menarik garis ke kalimat pemberitahuan atau tanggapan. Halaman 140 ya. Oke, sekarang kita lanjut. Yuk, halaman 141. Nah, ini mengurutkan bilangan. Nah, ini juga tugasnya ya, gampang nih. 40 setelah itu berapa? Nah, ini 42 setelah itu berapa ya? 1, 2, 3. Itu ya. Tugasnya halaman 140 dan 141. Oke. Nah, sekarang lihat yuk ke pembelajaran berikutnya, halaman berikutnya ya. Oke, halaman 142. Membaca percakapan. Nih, hari ini Salman ikut ibu silaturahmi ke rumah temannya. Mereka naik bis dari terminal. Di terminal, Salman melihat sampah berserakan. Ayo perhatikan percakapan Salman dan ibu. Yuk. Ibu, mengapa banyak sampah berserakan di terminal? Salman, itu karena banyak orang belum sadar pentingnya menjaga kebersihan. Ibu lihat, sampah di sini belum dipilah ya? Wah, sayang sekali. Padahal kalau dipilah bisa bernilai lebih. Nah, itu ada percakapan dari Salman dan ibu ya. Menurut kalian mana yang termasuk kalimat pemberitahuan dan tanggapannya? Ayo, pemberitahuan mana? Nah, ini adalah kalimat tanggapan ya. Ini adalah kalimat tanggapan tuh T ya. Kemudian mana lagi? Nah, ini ada. Nah, ini nih yang Butia garis bawahi adalah ini pemberitahuan tuh ya. Nah, kemudian ini wah sayang sekali ini adalah kalimat tanggapan gitu ya. Oke, yuk Nak. Nah, dari halaman 142 kita lanjut nih mengamati karya seni berbahan alam. Nah, kemarin contoh karya seni berbahan alam apa di halaman sebelumnya?
Ia menghias pensil dengan bulu ayam. Nah, sekarang kita lihat yuk, mengamati nih. Mereka akhirnya sampai di rumah teman ibu. "Salman, ini Tante Dina," kata ibu. "Assalamualaikum Tante." Sambil mencium tangan Tante Dina. "Waalaikumsalam, silakan masuk." Nah, Tante Dina menjawab ya. Salman mengamati rumah Tante Dina. Banyak benda yang terbuat dari bahan alam. Dapatkah kamu menyebutkannya? Nah, mana nak? Yang dari bahan alam menurut kalian nih? Iya, pinter ya. Ini tuh, ini nih dari bahan alam. Terus ini juga ya, bingkainya juga dari ini dari bahan alam. Terus mana? Ini juga sepertinya dari bahan alam nih, ya. Itu terbuat dari bahan alam nih hiasan yang ada di rumah Tante Dina, ya. Oke, nah setelah itu kita lihat nih, ada membuat karya berbahan alam. Nah, ini adalah contoh poster, Nak. Nah, contoh poster kemudian memakai bahan alam nih ya, ini bahan alamnya. Nah, ini sebuah contoh poster nih, "Sirama Aku Setiap Hari." Itu poster atau, poster pemberitahuan untuk menyiram tanaman nih setiap hari ya. Ini nggak usah kita buat, yang penting kalian tahu bagaimana contoh poster. Nah, ini adalah contoh dari sebuah poster berbahan, dari bahan alam ya. Oke, yuk sekarang kita memasangkan aturan. Nah, ini lihat ada macam-macam aturan, kita pasangkan dengan gambar di sampingnya. Nah, ini contohnya nih, menyiram kloset setelah digunakan. Nah, ini ya di kamar mandi kegiatannya. Berhenti sampai lampu merah. Yang mana nih? Ada di taman, di kamar mandi, atau di jalan raya? Iya, pinter. Di jalan raya ya, masa lampu merah di kamar mandi atau di taman ya. Tidak menginjak rumput. Nah, peraturan di mana nih? Di taman, di kamar mandi, atau di jalan raya? Pinter, di taman. Tarik ke situ. Dilarang membuang sampah di jalan. Nah, di mana tuh? Pinter ya, karena di jalan. Nah, di jalan raya tuh, tarik lagi ke situ. Dilarang memetik daun tanaman. Di mana? Di taman, di kamar mandi, atau di jalan raya? Pinter, di taman ya. Masa di kamar mandi metik tanaman ya. Matikan keran saat keluar kamar mandi. Yang mana, Nak? Iya, ini adalah peraturan di kamar mandi. Oke, sudah dilengkapi? Oke, kalau sudah kita lihat nih ya. Bayangkan bila ada warga tidak mematuhi aturan menjaga kebersihan. Lingkungan perumahan akan menjadi kotor, menjadi sarang penyakit, dan kesehatan warga jadi terganggu. Jadi, ya nak, menjaga kebersihan lingkungan rumah ya adalah tugas dari semua warga sekitar, masyarakat sekitar, bukan hanya tugasnya Pak RT, bukan hanya tugasnya orang tua, tapi tugas dari semua warga yang ada di lingkungan tersebut ya. Jadi mau ada sampah misalkan di lingkungan kalian dibuang. Nah, selain untuk menjaga kebersihan, kalian juga dapat pahala ya. Karena menjalankan salah satu hadis Nabi ya, menjaga kebersihan ya, an-nadzafatu minal iman ya, jaga kebersihan itu sebagian dari iman ya. Oke, nah lihat nih. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa iblis meminta tempat tinggal kepada Allah. Iblis iri karena Allah memberikan bumi sebagai tempat tinggal kepada anak Adam. "Ya Allah, Adam dan keturunannya Engkau beri tempat tinggal di bumi, berilah pula aku tempat tinggal," kata iblis. Allah berfirman, "Tempat tinggalmu adalah kamar mandi atau tandas." Nah, oleh karena itu nak, janganlah kita berlama-lama di kamar mandi. Tuh, karena
Kamar mandi itu tempatnya iblis ya, karena kamar mandi itu kan untuk membuang kotoran, untuk membersihkan badan ya, iblis suka tuh di tempat-tempat seperti itu. Makanya jangan terlalu lama di kamar mandi, setelah itu kamar mandinya juga dibersihkan ya, dijaga kebersihannya, oke? Baik, nah, Mutia rasa cukup ya pembelajaran hari ini. Jadi kita sudah membahas tentang ungkapan pemberitahuan, kemudian tanggapannya, kita juga sudah belajar tentang bilangan, melengkapi melengkapi bilangan ya, memasangkan, kumpulan gambar dengan bilangannya ya. Belajar bilangan berguna untuk apa sih? Nah, pinter ya kalau kita belajar bilangan, kan kita jadi tahu nih, Nak, ya, halaman berapa? 146. Wah, bilangannya seperti apa ya? Nah, ini begini bilangannya, seperti itu. Itu adalah guna untuk, belajar dari bilangan biar kalian paham, tahu, mengenal ya bilangan itu seperti apa. Ya, aturan-aturan juga kita sudah belajar aturan yang ada di jalan raya, yang ada di kamar mandi, dan yang ada di taman. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau misalkan mau bertanya boleh tanya langsung ke Bu Guru ya, Mutia dengan senang hati insya Allah akan menjawab pertanyaan kalian. Oke, tugasnya tadi ya cuma 2 dikerjakan ya. Oke, apa, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sholat 5 waktu ya, makan yang bergizi, minum air putih, oke? Terima kasih atas perhatiannya. Yuk sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.